Tiada kubur tamam Rasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam thumma ila hadrati jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal salihin min masyarik al-ard magharibiha thumma ila hadrati jamil al-tab al-abtal wa antum min qudus شيخنا في الدين وإن تعلم تعليم فتذكر النفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala pembahasan kita tentang arti jujur dalam melakukan, kemudian juga bagaimana juga kejujuran dalam menunaikan ibadah salat. Jadi bias dari sebuah kejujuran itu berdampak seluruh lini. Kali ini kita berbicara apa yang telah diungkapkan oleh Al-Habib Umar dalam kitab dari hasil kajian beliau, ceramah-ceramah beliau, Is'af Talibi Ridhal Khallaqi bi Bayan Makarimil Akhlaq, itu as-sidqu fi ada'is salat, kejujuran dalam menunaikan ibadah salat. Jadi berapa banyak orang yang menunaikan ibadah salat berarti tidak dengan jujurnya. Kalau dikatakan ada as-sidqu fi ada'is salat, berarti ada juga orang yang tidak jujur dan mendirikan salat, mendirikan fi igamatis salati. Wa min as-sidqi, kejujuran fi salat, dalam salat, ada uha fi waqtiha, yaitu melakukannya, mendirikannya di waktu salat. Berapa banyak orang waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berleha-leha. Yang tidur sudah bangun meneruskan tidurnya. Yang bekerja sudah mendengarkan azan, kemudian dia teruskan. Pada akhirnya jauh waktu kerjaannya, sampai na'udzubillah min dzalik keluar dari waktu salat, haram pada akhirnya. Dosa, ya benar bahwa itu adalah dosa besar. Kemudian qada, benar, dan wajib mendirikan ibadah qada lagi, qada salat. Wa min as-sidqi fi salati ada'uha fi waqtiha, dan di antara kejujuran dalam mendirikan ibadah salat itu mendirikannya fi waqtiha, di waktu-waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, ketentuan yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan, batasan yang sudah ditentukan. Wal hirsu ala sunani, dan memang benar-benar sangat banyak menjalankan sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Bersiwak, itu diantaranya sebelum kita salat pakai minyak wangi, merapatkan barisan, itu hal-hal yang patut untuk dilakukan sebelum salat. Kemudian juga berzikir, mengkhusyukkan diri, dan bagaimana posisi dalam takbiratul ihram, bagaimana sunnah ketika mengangkat kedua tangan menghadap ke arah kiblat, kemudian kedua tangan merenggangkan ke atas, yang kedua jari jemari tangan itu menghadap ke arah kiblat, tidak secara agak tegang atau meluruskan, atau tidak secara
membelokkan dengan banyak, sedang. Itu diantara sunnah-sunnah dalam takbiratul ihram. Bagaimana ketika sunnah dalam keadaan berdiri? Apa yang dilakukan ketika dalam keadaan berdiri? Menjadikan anggota tubuh tenang. Kemudian kedua kaki kita itu di antara satu satu gambaran tangan kita antara kaki kanan dengan kaki kiri tidak menjadi lebih, atau apalagi kalau misalnya sholatnya merenggang seperti itu, malah makruh, menghabiskan tempat sholat. Nah, itu diantara hal-hal yang sunnah sholat, antara kaki kanan dan kaki kiri berdekatan satu hasta, kemudian juga tidak terlalu berdempetan dan mengarahkan ke arah kiblat, dan jari jemarinya pura, dan kakinya juga tidak bengkok kanan dan tidak bengkok kiri. Itu sunnah. Bagaimana kita bisa menjaganya? Sunnah salat. Wal adab, bagaimana adab berpakaian kita. Benar, kalau kita lihat secara hukum syariah, kalau misalnya seseorang laki atau perempuan sudah menutupi auratnya, maka sah salatnya. Benar, tidak bernajis, benar. Tetapi apa yang harus kita perlakukan dalam baju kita? Adabnya pakai baju yang disunahkan oleh Rasulullah, pakai baju yang wangi, kemudian juga pakai baju yang lebih mahal. Jangan sampai ketika kita kondangan, jangan sampai ketika kita keluar melakukan aktivitas bajunya lebih mahal daripada sholat. Seyogianya baju yang ketika kita sholat lebih mahal, lebih indah, gitu. Sampai bahkan sendal. Tapi berapa banyak orang kalau misalnya menuju ke masjid, majelis taklim, bakyak yang dia pakai. Tapi kalau misalnya mau keluar, sepatu yang paling bagus, yang indah yang dia pakai. Seakan dia mengatakan tempatnya maling ada di masjid. Gitu. Wa 'alal jama'ati fiha, dan menjalin salat itu dengan berjamaah. Berjamaah di masjid, di musholla, di majelis. Ketika mengadakan salat berjamaah, dia betul-betul berpegang teguh dalam sabda Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fil masjid, wa an yatakallafa hudura qalbihi, dan dia memaksa untuk hadir hatinya, untuk khusyuk, paksakan diri. Orang kalau misalnya tidak memaksakan diri, bagaimana dia mau hadir hati? Kan biasa orang kalau misalnya di waktu rintik hujan, capek, lemas, kemudian awan berkabut menandakan gelap gulita dan sebagainya, waktu itu waktu subuh luar biasa dahsyatnya. Untuk kita berangkat untuk mendirikan sholat subuh berjamaah susah, paksa. Dalam sebuah keterpaksaan itu bakal meraih kenikmatan. Paksakan kita untuk sholat. Jam 3 di mana hujan tiba, Masya Allah, capek memang luar biasa, paksa, mandi, bergegas kita untuk menghadap kepada Allah. Ketika itu ada sebuah kenikmatan, paksa dan paksa. Waktunya ngaji, walaupun capek, dibalik kerjaannya kita, dibalik usahanya kita, masih tetap kita merutinitaskan pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka para ulama-ulama saleh, dan ngaji, taat kepada mereka. Paksakan diri kita. Begitu pula khusyuknya salat, kita paksakan diri dengan banyak berdoa sebelumnya, dan tidak bercakap-cakap di antara kita ketika sebelum takbiratul ihram, atau ketika sudah mulai iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khusyukkan diri. Doa ma bainal adhanaini mustajab. Doa di antara dua adzan mustajab. Artinya antara adzan dan qamat itu mustajab. Makanya dalam khulasatul madad itu di antara antara adzan dan isya dan qamat, maksud saya antara adzan dan qamat itu ada doa. Yang doanya itu diantaranya yang diungkapkan oleh Sayyidina Imam Habib Umar, kita punya guru, Allahumma ya aziman sultan, ya qadimal insan, ya daiman ni'am, ya kathiral judi, ya wasil ata,
يا خفي اللطف جميل صنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وارض عن صحابته أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فرد يا الله enak doa setelah doa dari Syekh Abu Bakar bin Salim, subhanallah, subhanallah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Kemudian baru ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Indah. Doa apa saja. Doa apa saja. Kalau kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh Habib bin Umar, itu diantara doanya Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud. Allah nikmat, makbul. Doa bainal adainaini mustajab. Itu sabda Rasulullah. Doa diantara doa dan mustajab. Itu menjadikan salat kita khusyuk. Ketika dalam keadaan berwudu, doa bagaimana ketika mencuci tangan, bersiwak sebelumnya atau sikat gigi, kemudian membaca bismillah sebelumnya, kemudian memasukkan air wudu ke mulut dan hidung secara bersamaan dengan doanya, kemudian doa atau niat sunnat wudunya ada, kemudian niat wajib wudu. Wajib ketika baru pertama kali tetesan air wudu kena di atas kepala, awal rambut gitu, awal rambut atau awal kepala. Berwudu, niat wudu di situ. Kemudian 3 kali berdoa pula, tangan 3 kali berdoa pula, rambut juga, kemudian telinga juga, kemudian belakang leher, kemudian kaki juga yang wajib. Dengan membaca doa itu, doa-doa seperti itu membuat sholat kita khusyuk atau lebih khusyuk dari sebelumnya. Nah itu. Jadi itu untuk menjaga bagaimana sholat kita bisa menjadi khusyuk, di antaranya seperti itu. Adab itu namanya. Sunnah sebelum sholat itu khusyuk betul. Kalau Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin itu putra dari cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berwudu isfarat wajhuhu, mukanya langsung menguning. Artinya menguning, pucat pasi. Sampai istri beliau bertanya, ada apa engkau wahai suamiku tercinta? Engkau mau berjumpa dengan Tuhan engkau yaitu Allah. Benar. Justru aku mau berjumpa dengan Allah dalam salatku, tetapi aku punya banyak dosa. Masya Allah. Tuh lihat, aku punya banyak dosa. Ini sekelas Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin yang sudah diungkapkan oleh baginda Rasulullah, liyagum, maka nanti akan berdiri di dalam surga, menjadi pimpinan surga kelak di dalam surganya Allah adalah Ali. Maksudnya Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin, anak dari Sayyidina Husain. Itu sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Tawadhu'nya beliau, Masya Allah. Itu takut. Aku tidak dikelompokkan di kakek moyangku yaitu Rasulullah, di kakekku Sayyidina Husain, di kakekku Sayyidina Ali, di nenekku Sayyidatina Fatimah, di bapakku Sayyidina Husain, di pamanku Sayyidina Hasan. Aku khawatir tidak dikelompokkan dalam kelompok mereka. Tuh lihat, khusyuk betul. Bagaimana keadaan kita dalam berwudu? Jangan sampai berwudu main. Apalagi naudzubillah min dzalik, di sebahagian tempat orang berwudu dekat dengan toilet, dan udah gitu toiletnya berdiri pula. Ya, toiletnya berdiri pula. Sebelum berwudu, kemudian di toiletnya dalam keadaan berdiri, berdekat-dekatan, ngobrol lagi. Assalamualaikum, gimana, sehat? Padahal dia lagi buang hajat dalam keadaan berdiri. Gimana, sehat? Masya Allah. Astagfirullahaladzim.
Nah, ini jadi perhatian besar buat kita yang punya masjid, mushola, majelis taklim dan sebagainya. Jangan sampai ada toilet yang berdiri. Upayakan untuk selalu dalam keadaan orang masuk ke dalam toilet itu dalam keadaan duduk atau nongkrong, terjaga, ada tempat khususnya. Wa an yatakallafa hudura qalbihi min awwaliha ila akhiriha, dan memaksakan hadir hati dalam keadaan salat dari awal salat sampai akhir salat, paksakan. Walaupun ada goyangan-goyangan ketika dalam keadaan salat, yang kita pikirkan dompet hilang, ingat di situ, Allahu Akbar, dompet, oh iya di sana nih. Duit hilang ketika dalam keadaan takbiratul ihram, baru ingat. Sendal pula, ya Allah, sendal baru diingat. Kenapa sendal naruh di depan, kenapa nggak ditaruh di kurung batang? Biar nggak hilang, baru ingat tuh. Kenapa dan kenapa dalam keadaan takbiratul ihram, baru awal salat udah banyak godaan-godaan setan. Bagaimana ketika di akhir salatnya? Jaga tuh, jaga, paksakan diri. Merenung kita dalam keadaan takbiratul ihram, pahami hakikat dalam takbiratul ihram, makna-maknanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ketika kita membaca suratul Fatihah dengan ta'awuznya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, memahami makna yang terkandung dalam ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tadabbur ayat tersebut penting. Dan kebanyakan kaum muslimin bagaimana mau mentadaburkan, memahami ayatnya tidak paham. Nah, perlunya ngaji lagi, ngaji berkepanjangan lagi. Udah bisa baca Quran, belajar tajwid. Sudah belajar tajwid, belajar bahasa Arabnya. Kalau tidak mempelajari bahasa Arab, kemudian alat-alatnya seperti nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantiq, badi' dan bayan, bagaimana mungkin dia bisa memahami Al-Quran? Bagaimana mungkin dia bisa memahami bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu syarat dan kental dengan ilmu-ilmu yang telah tadi diungkapkan tadi. Nikmat dia membaca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Balaghahnya ada, badi'nya ada, mantik, ma'ani, badi' dan bayannya ada. Bahasa Arabnya kental, paham dia. Tak sengaja dan tak terasa air mata keluar. Asik, terpesona dengan ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa-bahasa yang puitis, yang sangat elok, yang sangat indah. Wa an yatahayya alla yuntiga bi Allahu Akbar illa wa huwa mustaghirun fi qalbihi. Dan dia mempersiapkan diri. Jadi ketika dalam keadaan berdiri tegak, dia sudah mempersiapkan diri. Dia tidak bertutur kata dengan Allahu Akbar kecuali mempunyai kekuatan di dalam hatinya itu, di dalam hatinya Allah kabira illallah, tidak ada yang besar kecuali Allah. Jadi ketika mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, gak ada yang lebih besar dari Allah dan tidak ada yang maha besar kepada Allah. Allah maha besar, ya Allah, semuanya kecil, ya Allah. Tuh lihat, pemahamannya seperti itu. Semuanya, dunia beserta isi-isinya semua kecil, semuanya kecil, ya Allah. Akhirat bahkan itu semuanya kecil. Engkau yang maha besar. Engkau yang mengadakan dunia dan engkau yang mengadakan akhirat. Engkau yang mengadakan surga, engkau yang mengadakan neraka. Yang melakukan kebaikan engkau bakal berikan kebaikan, yang melakukan keburukan engkau berikan menurut keadilan engkau, ya Allah. Fayatanasa kulla saghirin amama 'azamatil 'aliyyil kabir, dan dia melupakan segala yang kecil di hadapan keagungan yang maha tinggi lagi maha besar. Alladzi yaqifu baina yadayhi, yang dia berhenti di hadapannya itu Allah. Yang lainnya jangan dipikirin. Dunia beserta isinya, pekerjaan-pekerjaan kita. Tadi saya udah kasih tahu. Berapa banyak orang kalau misalnya dia mulai takbiratul ihram, dunianya muncul. Muncul. Permasalahan yang tadinya dia lupa, ingat. Baru mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat. Nostalgia, Masya Allah. Nostalgia tempo dulu dia ingat. Bagaimana ketika menunggu di di jalanan, bagaimana ketika nunggu di dekat tempat yang kemudian di situ disaksikan oleh semut merah, gitu. Seakan semut merah bertanya, lagi ngapain? Dia bilang lagi menunggu, gitu.
Dia ingat seperti itu kejadian-kejadian nostalgia di SMA, SMP. SMP diingat-ingatin, SD la ilaha illallah, PAUD insyaallah. Semuanya diingat-ingatin. Padahal sebelumnya nggak pernah ingat. Lagi dalam takbiratul ingat alumni kesekian. Oh saya ketika foto di tengah-tengah atau di samping atau di mana, oh baru ingat. Sebelumnya nggak pernah ingat kan? Yang seharusnya ketika kita berada di hadapan Allah, ketika Allahu Akbar, yang lain diingat, dilupakan. Kenapa malah diingetin? Dengan seketika, pluk. Makanya perlunya sebelum sholat, lihat dari wudhunya yang benar tadi dikatakan. Adabnya berdoa sebelum sholat. Maksudnya apa? Jangan sampai datangnya setan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Dibaca 3 kali. Sambil memegang hati atau jantungnya. Membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kalau ada waktu 3 kali dia baca. Kenapa? Biar tenang hatinya sebelum salat. Itu diantara untuk bagaimana salat kita menjadi lebih khusyuk atau khusyuk gitu. Fa'ingala, ketika dia mulai membaca doa, ketika setelah takbiratul ihram bagaimana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Aku hadapkan mukaku di zat yang maha menciptakan langit dan bumi. Fayaqulu dzalika, dia berdoa dengan seperti itu, wa huwa mutawajjihun bi qalbihi ilallah. Hatinya pula ikut bertawajjuh. Bukan lisannya saja yang dia baca, tetapi hatinya dia sudah masuk di hadapan Allah. Hati dia punya hati. Terus diusahakan hatinya untuk selalu dekat kepada Allah. Rendu dengan Allah Subhanahu wa taala, asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yakdziba fi ma yaqul, sampai dia tidak berdusta apa yang telah dia katakan. Kalau misalnya dia berkata wajjahtu wajhiya, mukaku berhadap lilladzi fatar samawati wal ardh, kepada zat yang maha menciptakan langit dan bumi, benar gak? Nah kalau misalnya mau menjadi benar, bagaimana hati kita tawajuh kepada Allah. Kalau cuma sekedar lisan saja berkata, hati tidak, berarti bohong dong kalau begitu jadinya. Kalau misalnya bohong berarti masuk dalam keanggotaan kemunafikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hatta la yakdziba fi ma yaqul, sampai dia tidak berdusta apa yang telah dia doakan, apa yang dia baca dalam doa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati ay khalaqa samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia pahami satu kata per kata betul-betul, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak di antara orang-orang musyrik ya Allah. Aku menyembah Engkau ya Allah, aku muslim ya Allah. Karena kebalikan dari mereka, orang-orang muslim adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik kafir dia juga. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala musyrik. Orang yang menyembah selain kepada Allah namanya kafir. Na'udzubillah. Makanya jaga gitu. Kita betul-betul memahami hakikat kata per kata gitu. Dan harus kita ulang-ulangi lagi, belajar lagi, lebih khusyuk lagi dan lebih khusyuk lagi. Wa hakadha la yazalu shadiqan fi salatihi. Demikian dia selalu jujur dalam salatnya. Terus dia selalu jujur, dan bagaimana untuk melatih dirinya jujur? Jangan sampai apa yang diungkapkan beda dengan hatinya. Idza raka'a, ketika dia rukuk, bagaimana bacaan dalam keadaan rukuknya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dia pahami apa hakikat dari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali bahkan, atau bahkan bisa menjadi 5 atau 11 kali ketika salat sendiri. Kemudian diperbagus rukuknya. Kemudian ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu wa Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Bagaimana dalam keadaan berdiri tegaknya dia dalam keadaan i'tidal, memperbagus ruku dan i'tidalnya dengan tumakninahnya otomatis di dalam ruku dan i'tidalnya. Wa idza i'tadala, ketika dalam keadaan i'tidal, istawa qa'iman, betul-betul berdiri tegak, wa tuma'anna qa'iman, dan ada tumakninahnya. Sebelum keluar, sebelum bangkit dari ruku menuju i'tidal, di situ ada tumakninah. Apa yang disebut dengan tumakninah dia paham.
berdiam sedikit seukuran subhanallah saktah. Artinya diam di situ artinya bukan artinya sakata itu salah, ada lain lagi. Diam seukuran biqadri subhanallah, samtu biqadri subhanallah, seukuran subhanallah diamnya. Kemudian berdiri tegak i'tidal. Setelah membaca doa i'tidal sebelum dia sujud dia tumakninah berdiam seukuran subhanallah. Wa idza i'tadala istawa qa'iman wa atma'anna qa'iman wa idza sajada, ketika sujud ahsana sujuda, dia perbagus sujudnya, dia perindah sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mantapkan dirinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan puji-pujiannya. 3 kali dia membaca. Kalau dia sholat sendiri bisa 5 atau bahkan 7 atau bahkan 11 kali. Meletakkan wadal a'dha sab'ah 'alal ard, dan dia meletakkan anggota yang 7 di tempat sujudnya. Betapa jidatnya harus kena di sujud, jangan sampai ada yang menghalanginya. Contohnya ada rambut, ketika terhalang dengan walaupun sehelai rambut batal, tidak sah, artinya tidak sah sujudnya. Kemudian makanya disunahkan untuk ketika laki-laki berpeci, perempuan udah ketahuan dengan jilbabnya gitu. Khawatir ketika laki-laki tidak berpeci. Andaikan dia mau melakukan ibadah haji dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah, sebelumnya kan dia udah pakai minyak rambut contohnya, atau rambutnya jangan terlalu panjang, atau bahkan di hadapannya itu, di depannya jangan juga terlalu panjang. Makanya sunnah kaum laki-laki itu tidak memelihara rambut, sunnah tidak memelihara rambut. Demikian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu waktu Rasulullah mempunyai rambut panjang, tapi beliau pakai imamah, dan imamahnya itu menutupi rambut panjangnya. Ini berapa banyak orang pakai rambut panjang. Sunnah Rasulullah imamahnya tidak, rambut panjangnya menutupi, bahkan lebih condong untuk mengikuti perempuan. Allahu Akbar. Bagaimana bisa menjalankan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini kalau misalnya masyarakat biasa, apalagi kalau misalnya yang melakukan tersebut dari golongan orang-orang alim gitu. Karena orang-orang alim itu menjadi gadah, menjadi ikutan. Kemudian kedua tangannya diletakkan ke arah kiblat, diangkat. Kemudian juga dia punya lututnya, kedua lututnya dikenakan ke bumi. Kemudian jari jemari kakinya menghadap ke arah kiblat kanan dan kiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, yang aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota yang ada, yang telah tadi diungkapkan. Wasabaga qalbuhu jasadahu fi sujudi lillahi ta'ala, dan hatinya mendahulukan jasadnya ketika sujud. Sebelum anggota tubuh sujud, dia punya hati udah sujud duluan. Sebelum anggota tubuhnya sujud, sebelum dia sujud di hadapan Allah, anggota tubuhnya itu hatinya sudah terlebih dahulu sujud. Watadallu lil 'azamati, dan sudah mengecilkan di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku kecil ya Allah. Aku tidak ada apa-apanya ya Allah. Aku sujud di hadapan Engkau yang maha besar, yang maha tinggi, yang semuanya adalah kecil ya Allah, ya Allah. Tuh lihat, ketika dia mengungkapkan dalam keadaan sujudnya, ya Allah, doanya di situ. Betapa terkagum-kagumnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan didengar oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai bahkan malaikat yang ada di atas langit mendengar bacaan sujud yang ketika sang hamba khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa lembut dan nikmatnya didengar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar. Wa hakadha, demikian. La yazal yusalli ba'idan 'anil iltifatan, demikian dia salat.
Terus dalam keadaan berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, bangun di antara sujudnya lagi, kemudian berdirinya lagi, hakadha, dan demikian seterusnya. Yusalli ba'idan 'anil iltifatat. Dia salat jauh dari melihat kanan dan kiri. Tidak. Terkadang ada orang salat yang kanan dia lihat, yang kiri dia lihat. Memang tidak membatalkan. Selagi dadanya tidak berbelok kanan atau kiri, masih tetap menghadap ke arah kiblat, memang tidak membatalkan, tapi makruh. Bagaimana kalau misalnya dia sholat melihat ada tikus jalan dia lihat, ada kucing jalan dia lihat, ada orang bahkan jalan dia lihat, apa semuanya, gitu. Banyak menoleh. Kita jamaah, kita lagi dipanggil seorang guru besar atau kita dipanggil guru, apakah kita layak untuk melihat kanan dan kiri? Kita lagi dipanggil oleh sang guru, dipanggil oleh kedua orang tua kita, dipanggil. Apakah kita layak untuk melihat kanan dan kiri? Layak gak kita untuk melihat kanan dan kiri? Kanan dan kiri lagi, kanan dan kiri, kan enggak layak. Kita khusyukkan diri kita. Kita dipanggil oleh siapa? Orang tua. Kita dipanggil oleh guru, khusyuk kita. Bagaimana ini adalah Allah? Adakah yang lebih istimewa dari selain Allah? Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah ada yang lebih istimewa daripada aku, wahai hamba? Engkau salat melarak dan melirik kanan dan kiri. Adakah yang lebih baik? Enggak. Wal abas, dan jauh daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Garuk sana, garuk sini, apa semuanya. Kemudian megang-megang jenggot atau megang-megang kumis atau apa namanya. Gitu. Terus lagi megang dan sesuatu, ngelihat merapikan baju dan sebagainya. Allahu Akbar. Innamas sholatu tamaskun. Hanya saja yang disebut dengan sholat itu membuat kenikmatan, ketenangan. Tamaskun membuat ketenangan. Sholat tenang. Bahkan sampai satu waktu ketika baginda Rasulullah melihat ada orang sholat sambil megang jenggot. Sampai Rasulullah bersabda dengan mereka para sahabat, "Lau ya'lamu," andaikan dia salat, andaikan dia tahu, lau ya'lamu ma fi salati, andaikan dia tahu apa yang ada di dalam salatnya, dia enggak bakal megang-megang jenggot. Dia enggak bakal megang-megang baju, megang-megang apa namanya? Sorban, sarung dan sebagainya, atau gamis dan sebagainya, enggak. Khusyuk, tenang. Gitu. Ini banyak sekali orang, Masya Allah, dalam sholatnya dia pegang, bahkan HP dilihat, Allahu Akbar, dalam HP dia lihat lagi, ada yang masuk gak dalam sholat? Kalau lagi sholat kebetulan terlupakan, nada deringnya kencang banget, udah gitu nada deringnya dungdat lagi atau dangdut, Masya Allah, di sholat jadi imam lagi. Na'udzubillah min dzalik, dia musibah besar jadi imam salat Jumat lagi. Allahu Akbar, Masya Allah, terdengar suara ring jangdut. Betapa malunya. Kita seorang muslim, ada ring sholawat, andaikan sholat tetap dimatikan. Ada pengajian-pengajian, tetapi kalau dalam keadaan sholat dimatikan atau dikecilkan, kita mau sholat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Jaga terlihat. Jadikan HP untuk sarana ibadah, bukan sarana maksiat. Fahuwa khilsatun atau khulsah, rampasan. Wasarigatun, dan itu adalah sarigah. Sarig, pencuri. Sarigah, curi. Ya, sarigah syaitan yang sudah dicuri oleh setan min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Udah dicuri dia. Udah kemasukan setan ketika itu. Dia sudah lupa dengan tenangnya sholat. Dia sholat, Masya Allah, gerabak-gerubuk, Allahu Akbar, mungkin pegang lagi apa semuanya, dia lihat lagi apa semuanya, Masya Allah. Gak ada tenang-tenangnya sholat, berarti dia sudah dicuri oleh setan. Dia sudah, sholatnya sudah dirampas oleh setan. Wa fil hadithi anhu alaihi salatu wassalamu, dan dalam hadis tentang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ar-rajulu fi sholati, ketika seseorang berdiri dalam salat, berdiri dalam salatnya, berdiri tegak, khusyuk dia di hadapan Allah. Aqbalallahu alaihi biwajhik, kalau seorang hamba betul-betul khusyuk,
dia merasa bahwa dia berada di hadapan Allah, maka Allah berada di hadapan mukanya. Allah pun mendekat. Makanya tadi dikatakan, jika engkau dekat, aku dekat. Jika engkau jauh, aku pun menjauh. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mendekat kepada Allah, Allah lebih banyak mendekatnya kepada kita. Itulah keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa idza tafata, tapi kalau misalnya dia sudah mulai menengok kanan dan kiri, gala Allah berfirman, ya bani Adam, hai manusia, anaknya Adam, ila man taltafitu, kepada siapa engkau menoleh? Kepada siapa engkau menoleh? Ke kanan siapa yang kau toleh? Ke kiri siapa yang kau toleh? Ke atas, ke bawah. Ila man huwa khairun minni, apakah ada orang yang lebih baik daripada aku? Apakah engkau menoleh kepada orang yang lebih baik daripada aku? Ada gak jawabannya? Tidak ada. Semuanya keagungan Allah, semuanya khairatullah, kebaikan Allah. Semuanya hidayatullah, itu petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya al-khair, semuanya kebaikan, wal barakah, semuanya keberkahan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Allah dengan mahanya, Allah maha segala-galanya. Aqbil ilayya, Allah berfirman, menghadap aku. Allah berfirman, menghadap aku. Fidal tafata tsaniyata, ketika tu hamba menoleh ke kanan lagi yang kedua kali. Gala mithla dzalika, Allah berfirman lagi, ila man huwa khairun minni aqbil ilayya. Faiza tafata tsalisata, tapi ketika sudah mulai dia bernengok yang ketiga kali, udah kebanyakan nih, sarafallahu tabaraka taala wajahu anhu, Allah berpaling darinya. Allah berpaling, artinya Allah sudah enggak merespon salat seorang hamba tersebut. Sudah tidak peduli kepada salat seorang tersebut, terserah ada ente mau salat gitu. Tuh lihat, kalau Allah sudah tidak peduli, bagaimana keadaan kita? Wa kaifa mansiruna 'indallah, bagaimana nasib kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, seseorang ketika bingung tentang dunianya saja dia bingung. Apa yang akan aku lakukan? Apa yang aku akan lakukan esok hari? Dunianya sudah hancur. Bagaimana ketika di akhirat? Bagaimana permasalahan akhiratnya hancur, jemaah? Fayambaghi an yakuna mutahalliyan bil khusyu'i fi salatihi wa huwa wa hadha huwa sidqu fi shalah. Maka seyogianya dia menghiasi khusyuk dalam salatnya. Dalam salatnya dia khusyukkan bagaimana berdirinya, rukunya, i'tidalnya, sujud, bangun di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi. Dia memahami hakikat bacaan-bacaan yang ada, falsafah bacaan yang ada. Gitu. Merenungi dan adab yang dia jalankan, khusyuk. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka ada dalam salat-salatnya adalah orang-orang yang khusyuk. Itu orang-orang beriman. Gitu. Ada sebagian orang berjudi khusyuk, lagi main judi khusyuk betul. Ada sebagian orang lagi main HP, bahkan sampai tengah malam khusyuk main HP. Main apa? Kalau main-mainan game, gitu. Dulu game bot, sekarang game doang. Game atau game, khusyuk dia tenang. Tapi ketika mulai ngaji, mulai lupa dengan pengajian, ngantuk dia, ngantuk. Tapi kalau kerja nggak ngantuk, kalau ngobrol nggak ngantuk, nonton TV nggak ngantuk, main HP nggak ngantuk, zikir ngantuk. Allahu Akbar. Ini nih setan laknatullah alaihi, hati-hati nih, sudah merasuk, berarti setan yulaibu, setan sudah ngajak main kepada dia. Masya Allah. Coba kita nonton apa aja udah di pasar dan sebagainya, apalagi yang kita suka, luar biasa. Ngaji mau nggak mau kita suka, jemaah sekalian. Salat mau nggak mau kita suka. Yang seharusnya salat kita lagi khusyuk kita kepada Allah. Karena yang pertama kali yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, salat, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Bukan game kita, bukan mainan kita, bukan duduknya kita, bukan kerjanya kita.
bukan kesana dan kesininya kita, bukan. Tapi kalau misalnya ke yang lain mah khusyuk. Kenapa giliran sholat dan ngaji nggak khusyuk? Apalagi kalau misalnya imamnya lama. Oh Masya Allah, mulai dia. Kalau lagi ngaji sama, mulai khusyuk, seakan khusyuk, nunduk, Masya Allah. Masya Allah, udah mulai. Suara kahak, Masya Allah. Ada, terkadang ada Z, wah udah Masya Allah. Lagi sholat, lagi ngaji. Bahkan sebagian mereka para ulama, aib kalau lagi ngaji ngantuk. Bagaimana tidur? Kalau anak kecil wajar, tapi kalau misalnya bapaknya anak kecil udah tidak wajar. Bapaknya anak kecil, atau misalnya pamannya anak kecil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ada pahala yang lebih istimewa daripada ngaji? Kan tidak ada. Apakah ada perbuatan yang paling istimewa daripada sholat? Kan tidak ada. Dia berhadapan dengan Allah, ngantuk. Dia ngaji di hadapan Allah dan Rasulullah, dia ngantuk. Kerja dia kuat, dia kerja. Nonton dah. Apalagi kalau kita nonton India, Masya Allah, 4 jam khusyuk, 4 jam. Kalau perlu ngopi, udah 50 kali ngopi, nggak ngapa-ngapa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Introspeksi diri kita jamaah sekali. Kenapa dan kenapa? Ada apa? Kecuali di situ ada kotoran di dalam hati. Kalau nggak kotor nggak bisa kayak begitu. Kotor di dalam hatinya. Mulai ngaji aja dia tidur. Ada kekotoran. Setan udah masuk di dalam dirinya dan sudah mendominasi yang ada di dalam dirinya. Maka setan tersebut tinggal bagaikan mobil sudah di starter gitu. Tidur dia. Terbiuskan dengan nada-nada setan. Jadi tuh lihat, orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam salat mereka khusyuk. Kalau khusyuk bagaimana mau ikut dengan perjalanan setan, masuk ke dalam bisikan-bisikan setan atau lalai? Tidak, dia khusyuk. Dia memahami ayatnya, dia memahami kandungan ayatnya, yang melatar belakangi dalam ayat tersebut dia tahu, asbabun nuzulnya dia tahu. Untuk siapa nih ayat? Kemudian pemahaman ayat tersebut, apa yang harus dilakukan lewat ayat tersebut, dan hubungannya dengan ayat yang lain. Oh, istimewa. Jangan sampai kita sholat kita selalu lupa jumlah bilangan rakaat. Aneh kalau misalnya ada orang selalu lupa dalam bilangan rakaat. Kalau di antara sholat dan sholat yang ada, bisa jadi dia lupa, wajar sekali waktu. Tapi kalau setiap waktu dia lupa, ini berapa nih? Ini berapa? Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau khusyuk kalau bilangan sholatnya dia lupa? Dia dalam keadaan berdiri atau duduk, dia lupa. Ini lupa saya diri apa duduk? Dia baca-bacaan dalam sholat. Gitu. La ilaha illallah. Fahada mithalun lisridqi fi shalat. Dan ini perumpamaan kejujuran dalam salat. Ini perumpamaan kejujuran dalam salat seperti ini. Kadzalika yulazimu sidqu kulla amalin min a'malika. Demikianlah kejujuran selalu melazimkan setiap amal perbuatan engkau. Hatta fi bai'ika wa syira'ika, sampai bahkan jual dan beli engkau itu dengan jujur. Ini berapa banyak orang berjual beli penuh dengan riba, rentan, dusta. Demi Allah, ini saya beli dari pusat 5.000 padahal 2.000. Dia udah untung banyak. Pembeli begitu juga, bang yang sebelah sana bang murah banget padahal dia belum beli yang sebelah sana. Tertipu lagi. Kalau mau beli bilang beli, silakan. Nanti mau beli silakan, enggak juga enggak ada masalah. Jangan mendustakan Allah. Berapa banyak pendusta dalam jual beli. Wallahi, bahkan mengucapkan wallahi demi Allah. Jadi demi Allah bagaikan gado-gado di situ dalam kita makan. Bagaikan lauk dalam kita makan. Wallahi demi Allah, demi Allah, demi Allah lagi. Demi dagangannya dibeli dengan menang harga atau dia hasil dari harga tersebut meraup keuntungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan 100 juta atau 1 miliar atau lebih, tetapi dengan mengungkapkan demi Allah yang salah. Dia memperjualbelikan nama Allah. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian jual belikan ayat-ayat keagunganku dengan harga yang kecil.
dengan harga yang rendah, harga rendah. Walaupun 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, mau berapa banyak nih kita lihat. Tukang-tukang apa namanya? Jual tanah, jual rumah. Namanya apa? Jual tanah, jual rumah. Itu tukang objek atau bahasa kerennya itu broker. Iya, bahasa kerennya. Bilang aja tukang objek, broker gitu. Broker, ada broker. Apaan nih broker? Broker apa broken? Broken home, beda dikit tuh. Itu broker. Ngobek, tukang ngobek, Masya Allah. Banyak banget tukang ngobek. Bukannya dia sholat pada waktunya, Masya Allah. Hitam, kelam. Coba dia sholat, berkah. Dia nggak mau mempermainkan harga. Dia nggak mempermainkan harga demi kemaslahatan. Berapa banyak orang jual beli dengan salahnya, keuntungannya besar. Dia punya rumah banyak, hartanya banyak, tapi dengan satu tipuan. Allah jangan ditipu. Nabi Muhammad bukan untuk ditipu. Umatnya bukan untuk ditipu, untuk menjadi objek penipuan, bukan. Dan umat baginda Rasulullah dan seluruh alam ini enggak mesti untuk ditipu. Berapa banyak perbuatan yang halal yang kita jalankan. Kenapa harus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram demi untung sesaat? Kematian di dalam kubur berapa ribu tahun kita nggak tahu. Dajjal aja belum tiba, Imam Mahdi belum tiba, Nabi Allah Isa belum tiba. Yang Nabi Allah Isa bakal membunuh Dajjal di Palestina kelak. Itu Dajjal ngelihat Nabi Allah Isa mengkeret langsung. Setelah mengkeret kemudian langsung bagaikan air melicin seperti es, plok. Tapi tetap dibunuh oleh Nabi Allah Isa. Andai kan tidak dibunuh dengan sendirinya mati itu Dajjal. Dibunuh oleh Nabi Allah Isa. Kan masih lama zaman tersebut. Sementara nanti di dalam kubur berapa lama menunggu datangnya kiamat? Dibangkitkan dari dalam kubur menuju ke mahsyar berapa ribu tahun. Di mahsyar berapa ribu tahun. Itu baru di mahsyar. Belum lagi nanti di mizan, di siratul mustaqim, di haudnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam telaga cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngikut Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berproses lama dibanding hidupnya kita di alam dunia cuma 60, 70, 80 tahun. Sebentar kita hidup di alam dunia. Kenapa kita harus berbohong? Kenapa kita harus mendesak orang seakan kita adalah seorang diktator, harus maunya kita, barang saya harus laku, orang harus ikuti aku, semuanya orang harus ikut kepada aku, nggak boleh ya kepada yang lain. Diktator dia. Ada orang semuanya harus ngaji sama saya, nggak boleh kepada yang lain. Diktator dia. Ilmu yang ada datang dari saya luar biasa, yang lain nggak bermanfaat. Diktator dia. Sementara al-mutakabbir huwallah. Sementara yang maha sombong adalah Allah. Nggak boleh makhluk sombong sedikit pun. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Tidak ada. Tidak ada waktunya dan tidak ada tempatnya untuk makhluk untuk bersombong. Karena al-mutakabbir huwallah. Dalam rumah tangga, masuk dalam rumah tangga, kalau semuanya dibumbui dengan dusta dan dusta lagi, hancur berantakan dalam rumah tangga. Wa muamalatuka li alika, dan bagaimana sosialisasi engkau kepada keluarga engkau, kepada anak dan istri engkau. Makanya mereka para ulama-ulama saleh kalau misalnya memberikan hadiah kepada anaknya nggak disebut. Ngomongnya, nak kira-kira kalau ada hadiah kamu suka gak nak? Gitu aja. Khawatir kalau misalnya dia janjiin beli durian, rupa-rupanya dia nggak beli durian, itu kena dosa juga. Nah, ngintar nih pulang haji, bapak atau ayah atau papih atau papa atau abi atau apa namanya beliin durian ya, tahu-taunya nggak ada durian, bohong dia. Sampai kayak gitu tuh ulama-ulama, nggak mau janjiin. Tahu-tahu ada langsung durian, tahu-tahu langsung ada apa, tahu-tahu langsung ada kitab, tahu-tahu langsung ada buku. Masya Allah, girang tuh anak, girang. Terima kasih Pak, terima kasih. Kan banyak orang penuh dengan janji.
Janji-janji tinggal janjian palsu semuanya, janji palsu semuanya. Bagaimana pejabat sebelum jadi pejabat? Bagaimana? Makanya ketika dia menjadi pejabat lupa semua yang dia janjikan. Makanya jabatannya nggak berkah. Setelah dia jadi jabatan, keluar jadi jabatan lagi, hancur berantakan. Dan bahkan naudzubillah min dzalik, kontrak, sakit, mati dalam keadaan kemiskinan, naudzubillah. Bahkan orang tidak tahu dia mati dalam keadaan bagaimana dan bagaimana, naudzubillah. Terpuruk dia, nggak berkah. Kenapa? Banyak janji yang dijalankan, nazar dengan banyaknya tidak dijalankan. Lihat, naudzubillah, teman, naudzubillah. Boleh kita bernazar, tapi ingat, jalankan dan jalankan memang benar. Kalau misalnya kita mau meraih satu tingkatan cita-cita kita dengan nazar, Allah mudahkan. Tapi ingat, ketika kita berhasil langsung kita keluarkan. Tapi berapa banyak orang semuanya bernazar, nazar ini, kemudian dia lupa ketika dia jaya. Baru punya duit sedikit aja dia lupa. Baru sedikit dia punya, baru 1 triliun, sedikit lupa. Ya, OKB, orang kaya baru 1 triliun dia bangga, 1 triliun. Ini baru punya duit 5 miliar bangga, 500 miliar bangga. Ini 1 triliun nggak perlu bangga. Siapa ente? Ente mati dikubur? Apakah ente mati kemudian ditaruh di plang majelis taklim atau di plang masjid atau di atas langit semuanya ente ditaruh begitu bergelantungan? Ditaruh di bawah, di dalam tanah, semuanya. Allahu Akbar. Mana harus sombong yang ada di dalam diri kita? Tahu, khusyukkan diri kita. Kita tahu asalnya kita dari Allah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita tahu. Asalnya kita dari tanah, berujung ke tanah pula. Ya, asal kita dari kekuatan-kekuatan yang ada dari air, yang ada dari api, yang ada dari udara dan tanah, kita bakal kembali itu semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku baik kepada anak dan istri. Istri tahu bagaimana keadaan suami, harus mengetahui tabiat sang suami. Kalau suami lagi kebetulan lagi kondisinya lagi jadi harimau, jangan dibercandain. Kenapa tuh benar jadi harimau, bukan jadi kucing. Lagi harimau nih, waduh, harimau. Masya Allah. Harimau kan kalau misalnya agak sedikit galak, dia punya kaki udah gerak-gerak mulu. Lagi agak galak nih, waduh, harimau udah mulai galak nih. Nah ketika suami ngelihat, oh kakinya udah mulai bergerak-gerak, hati-hati nih, kita istri santaiin, oh hati-hati, jaga. Gitu. Kenapa? Itu lagi jadi harimau. Nanti kalau udah suami jadi kucing lagi, tenang lagi, senang lagi. Itulah perpaduan yang nikmat suami dan istri. Satu sama lain harus memahami tabiat yang ada. Dan ini perlu. Jangan mau kawinnya aja, jangan mau nikahnya aja, tapi nggak tahu tabiat istrinya, dia nggak tahu tabiat suaminya, nggak tahu tabiat anaknya. Kan dia punya anak, bukan orang lain. Dia tahu tabiat anaknya begini dan begini, harus paham. Gitu. Jangan mau jual belinya saja, mau berniaga tapi tidak tahu tabiat berniaga. Jangan mau di pasarnya saja tapi dia tidak tahu tabiat pasar. Jangan dia mau berdakwah saja tapi dia tidak tahu tabiat dakwah, hancur berantakan. Nanti pada akhirnya dijadikan dakwah sumber kehidupannya, duit dan duit lagi. Dijadikan dakwah adalah pendapatan. Berapa banyak kajian-kajian tentang dakwah disebut dengan pendapatan, dengan bercanda yang tidak ada manfaatnya. Pendapatan, oh nanti kan kalau kita S1, S2, S3 bayaran kita dalam berdakwah lebih tinggi, pendapatan kita lebih tinggi. Naudzubillah min dzalik. Ini rancul sekali jamaah sekalian. Aib sekali. Gitu. Di atas mimbar mengatakan, waduh kalau misalnya ceramah saya 1 jam menuju 1 jam berikutnya lagi ditambahin enggak duitnya, enggak pantas untuk dijadikan candaan, enggak pantas untuk dijadikan ucapan obrolan dalam dia menasihati manusia, enggak pantas. Ila ghairi dzalika min a'malika, dan lain sebagainya dari amal-amal perbuatan kau, fadsidku fiha,
maka kejujuran antusinaha, engkau melakukan kebaikan, wa tuaddiyaha ala wajiha, dan engkau menjalankan menurut jalannya, wa tukhlisal qasda fiha liwajillah, dan engkau betul-betul ikhlas tujuan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Razaqanallahu sidqa fi aqwalina wa af'alina wa niyatina wa maqasidina. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki jujur dalam ucapan-ucapan kita. Ucapan kita jujur, wa af'alina, tingkah laku kita jujur, niatina, niat kita jujur. Maqasidina, tujuan kita, ini tujuannya apa? Jujur. Hatta yulhigana bisiddiqina, hingga Allah mengumpulkan kita di kelompok orang-orang yang ahli siddiqin. Innahu akramul akramin, orang-orang yang betul-betul jujur, yang bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mulia. Allahumma ja'alna minas sadiqin, ya Allah jadikanlah kami di antara orang-orang yang ahli jujur. Wa ja'alna Allahumma fis siddiqin, ya Allah jadikan kami dalam daerah orang-orang yang mempunyai kejujuran yang sangat tinggi. Wa tsabbitna 'ala ma tuhibbu wa tarda minna fil qawli wal fi'li wan niyyati ya akramal akramin. Kuatkan kami ya Allah. Kuatkan, ini doa Rasulullah, kuatkan. Rasulullah enggak bilang ya Allah cukup ini, tapi kuatin ya Allah, kuatin. Rasulullah enggak pernah bilang ya Allah jangan yang kayak gini, kuatin. Nah, kita juga sebagai umat baginda Rasulullah, ya Allah kuatkan. Mau berbagai macam bencana, mau berbagai macam cobaan, kalau kita kuat nggak ada masalah. Masalah nggak? Enggak. Kita nenteng mangga, di sini ada beras, kalau kita kuat nggak ada jadi masalah. Kita kuat. Yang permasalahan kalau tidak kita kuat, makanya kita minta kekuatan dari Allah. Ma tuhib, apa yang engkau cintai ya Allah. Wa tarda minna, apa yang engkau ridhai dari kami ya Allah. Fil qawli, dalam ucapan, wal fi'li, dalam perbuatan, wan niyati, dalam niat. Ya akramal akramin, wahai zat yang maha memberikan kasih sayang, yang maha mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga curahan kasih sayang Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, wa alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga dan sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada pengikut yang mengikuti mereka, mengikuti Allah, Rasulullah, keluarga dan para sahabat, bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai hari agama, yaitu sampai hari kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Wallahu a'lam. Fatihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-ali al-kirami was-sabi kan-nujumi fi qudwatil marami lil-'urbi wal-a'jami. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana qantarafna wa innana asrafna wa 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tauban taghsilu kulla hawban wastur lana al-'awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin
وصباه والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.